saya Nata Zahira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 6 Cisco CCNA part 1, yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini kita akan menghubungkan inter VLAN. Untuk topologinya menggunakan topologi kemarin. Nah, di sini kita bisa tambahkan router pada ruangan kedua dan kita tambahkan node. Selanjutnya kita bisa masuk ke router, pilih CLI. Di sini kita pilih no. Lalu kita bisa masuk enable, conf t. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0 sesuai jalurnya ya teman-teman, yang mengarah ke switch. Lalu kita akan menambahkan IP buat VLAN 1. Untuk IP-nya itu 192.168.1.1.1. Lalu tambahkan subnet mask-nya seperti ini. Lalu kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief seperti ini. Nah, di sini dia sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat VLAN 10. Kita bisa masuk ke interface FA0/0 titik 10. Nah, di sini saya menamainya itu 10 saja ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10 seperti ini. Dan lalu kita bisa masukkan IP-nya 192.168.10.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita bisa buat yang VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Di sini saya menamainya itu 20. Lalu kita bisa ke encapsulation.1q, ini ganti menjadi 20. Lalu kita bisa masukkan IP address. Nah, di sini 20.1. Kita enter. Dan lalu kita bisa ketikkan no sh atau no shutdown. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC. Di sini kita bisa masuk PC 1. IP configuration. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.1 karena dia berada di VLAN 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita ubah juga di PC 4. Di sini kita masukkan 192.168.20.1 ya teman-teman. Yang ini pada PC 2 menggunakan 10. Pada PC 5 kita menggunakan 192.168.20.1. Yang PC 3 menggunakan 192.168.10.1. Lalu PC 6 192.168.20.1. Jadi PC 1 sampai 3 menggunakan 10, PC 4 sampai 6 menggunakan 20 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang yang mengarah pada switch-nya. Kita bisa buka switch-nya. Di sini kita bisa masuk ke enable, conf t. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/. Untuk jalurnya dia menggunakan FA10 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan kirim paket nih VLAN 10 ke VLAN 20. Di sini pada VLAN 10 menggunakan PC 1 dan VLAN 20 menggunakan PC 4.
Nah, kalau tulisannya violet, kita bisa menggunakan pink terlebih dahulu ya teman-teman. Pada PC 1 kita bisa masuk Command Chrome. Nah, lalu kita bisa ping PC-nya IP 4 yang di VLAN 20 192.168.20.4. Nah, TTL. Nah, lalu kita bisa coba kirim surat lagi. Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. DHCP digunakan agar PC itu menggunakan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 10. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan networknya. 192.168.10.0. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan default strip router ya teman-teman. 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS strip server menggunakan IP Google yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Lalu kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20. Kita ketikkan sama IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya. Lalu default routernya kita ubah 20.1. Masukkan DNS servernya. Kita bisa keluar lagi. Lalu kita buat yang VLAN 1. Di sini kita ubah menjadi VLAN 1. Lalu kita masukkan networknya. Di sini kita ubah menjadi 1.0. Masukkan default routernya. Nah, di sini kita ubah menjadi 1.1. Masukkan DNS servernya. Lalu kita bisa keluar lagi. Selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Di sini kita bisa buka PC 1. Nah, di sini kita bisa buka IP configuration. Nah, lalu kita akan pilih yang ini. DHCP. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya, teman-teman. Yang di sini itu tertulis DHCP request successful, yang artinya sudah berhasil. Kita juga lihat di PC yang VLAN 20 di PC 4. IP configuration. Pilih DHCP, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP-nya yang tulisannya itu DHCP request successful, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya switch layer 2 versus switch layer 3. Nah, di sini tuh ada switch layer 2. Ini tuh contohnya ini ya, teman-teman. Biasanya angkanya itu depannya 2, sedangkan switch layer 3 itu ini yang multi layer switch. Nah, di sini kalian bisa lihat di depannya itu 3, berarti dia di layer 3. Nah, apa sih bedanya kalau switch layer 2 itu hanya menghubungkan satu network. Nah, lalu dia tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk komunikasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi layer switch atau layer 3, dia bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan, juga mendukung perintah IP routing ya, teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi multi layer switch. Ini kita tambahkan 2 PC. Seperti ini. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kita bisa pasang knob untuk IP-nya. Satu 192.168.10.55/24. Lalu 192.168.20.55/24. Nah, jadi untuk PC pertama kita menggunakan 10.55, lalu PC kedua kita menggunakan 20.55. Nah, lalu kita akan konfigurasi IP dulu nih. Ke IP-nya kita bisa masuk ke PC pertama. IP configuration.
Di sini kita bisa masukkan 192.168.10.55. Untuk PC kedua kita gunakan 20.55. Lalu kita bisa masuk ke switch yang multi-layer. Kita bisa masuk ke CLI. Kita bisa masuk ke enable, conf t, dan lalu kita bisa masuk ke VLAN 10. Di sini kita kasih namanya itu programming. Seperti ini. Kita bisa keluar, kita masuk ke VLAN 20. Namanya itu marketing. Kita bisa keluar. Selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC. Di sini kita bisa masuk interface-nya menggunakan interface FA 0/1 sesuai dengan jalurnya. Dan lalu kita bisa enter. Kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan yang switch port. Akses VLAN 10. Dan lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/3 yang mengarah ke PC-nya. Kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini dia sudah ada VLAN 10 dan 20 dan sudah ada interface-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan konfigurasi gateway VLAN. Lalu kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita ketikkan IP ADDR 192.168.168.10.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Seperti ini. Maaf, di sini IP. Ya. Kita ketikkan no shutdown. Kita bisa keluar. Lalu kita bisa masuk ke interface VLAN 20. Masukkan IP yang ini, kita ganti menjadi 20.1, lalu nomor SH, lalu kita keluar. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 1. Masukkan IP-nya. Di sini kita ubah menjadi 1.1 seperti ini. Kita ketikkan nomor SH, lalu kita bisa keluar. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Dan di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini kan bisa lihat sudah masuk IP-nya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa pengujian nih. Nah, kita akan melakukan pengujian di ruangan ketiga ini. Kita akan tambahkan dulu gateway di VLAN 10 dan VLAN 20 di PC 1. Kita bisa masuk ke IP configuration. Dan di sini default gateway-nya kita tambahkan 192.168.10.1 ya, teman-teman. Karena dia berada di VLAN 1. Nah, saya menggunakan yang ini, yang PC 4. IP configuration. Di sini masukkan 192.168.20.1 seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP route seperti ini. Nah, di sini terdapat tulisan ICMP direct charge is empty. Artinya switch kita itu masih di layer 2. Nah, kita harus membuat switch kita di layer 3 terlebih dahulu agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa ketikkan IP routing seperti ini. Kita ketikkan do show IP route. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa saling ping atau kirim paket. Nah, tetapi kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap VLAN itu sudah terisi IP gateway-nya ya, teman-teman. Di sini saya akan kirim paket dari PC 1 ke PC
4. Nah, jika VLAN kita bisa ping terlebih dahulu. Kita ping IP-nya PC 4 168.20.4. Nah, ini dia sudah TTL. Nah, lalu kita bisa kirimkan paket lagi. Nah, ini dia sudah successful ya teman-teman, yang berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Kita bisa buka multi-layer switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita bisa masukkan network 192.168.10.0, subnet mask-nya 255.255.255.0 seperti ini. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Lalu kita bisa masukkan DNS strip server 8.8.8.8. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN 1. Di sini VLAN 20, networknya diubah menjadi 20.0, lalu default routernya diubah menjadi 20.1, lalu DNS servernya kita keluar lagi, lalu di sini ubah menjadi VLAN 1, networknya juga diubah menjadi 1.0. Maaf, di sini ini kurang 0. Lalu default routernya diubah menjadi 1.1. Lalu DNS server. Lalu kita bisa keluar. Dan lalu kita akan uji dengan menambahkan IP PC menjadi DHCP ya teman-teman. Di sini kita bisa buka PC yang pertama, IP configuration, pilih DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP dan successful ya teman-teman. Lalu kita juga coba yang di PC kedua, pilih DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP dan successful ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa membuat topologi baru nih. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah router. Untuk routernya kalian pilih yang paling terakhir, lalu kita tambahkan 3 switch. Untuk switchnya kita pilih 2 dari yang terakhir. Dan setelah itu kita bisa tambahkan 16 PC teman-teman. Nah, PC 6 untuk switch pertama, lalu 4 PC untuk switch kedua, lalu 6 PC untuk switch ketiga. Jika sudah, kita bisa hubungkan dengan kabel automatic dari router ke switch yang tengah, lalu kita arahkan ke switch kanan kirinya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan kelompokkan PC-PC-nya nih menjadi 2 kelompok. Nah, lalu kalau sudah, kalian bisa buat seperti ini dari VLAN 10 sampai 50. Nah, lalu kita bisa buka routernya ke CLI. Kita ketikkan no. Kita masuk enable, lalu conf t. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.10. Lalu kita bisa ketikkan encap
encapsulation .1q 10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya yang ada di node 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no sh, selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya teman-teman. Ada politik 1. Lalu ini kita ubah menjadi 30.30.30.1. Kita ganti menjadi 40.40.1. Lima puluh titik 1. Kita tekan SH. Kita exit, lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 seperti ini, lalu kita masukkan networknya. Kita busnya, masukkan default routernya. Kita bisa masukkan DNS server. Kita bisa exit. Nah, kalian bisa lakukan hingga VLAN 50 ya teman-teman, seperti tadi. Nah, kalau sudah, kita bisa konfigurasi dan akses port di switch. Kita bisa keluar. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama ini. Dan lalu kita akan buat VLAN 10 sampai
50. Kita masuk enable lalu conf T. Kita buat VLAN 10. Keluar. Buat VLAN 20. VLAN 30. VLAN 40. VLAN 50. Nah, kalau sudah kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah masuk VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan masukkan port sesuai topologinya. Kita bisa ketikkan interface range FA0 slice. Nah, sebelum itu kita hubungkan terlebih dahulu PC-nya. Kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, di sini tuh dia menggunakan FA0/2 dan 0/3. Lalu ini 0/4, ini 0/5, ini 0/6, dan ini 0/7. Di sini kita masukkan 2 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Kita bisa keluar, lalu kita bisa ketikkan lagi untuk interface FA0/4 sampai 6 yang di kelompok 2. Kita ketikkan lagi switch port mode akses, lalu switch port VLAN 20. Lalu kita ketikkan lagi yang 6 sampai 7. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30 ya teman-teman. Kita bisa exit. Nah, lalu kita buat juga di switch yang ini. Kita bisa lihat di sini menggunakan FA 0/4, 0/5, 0/6, lalu ini FA 0/7 CLI. Nah, di sini kita buat dulu nih VLAN 10 sampai VLAN 50-nya. Kita ke enable, lalu conf T, lalu VLAN 10, exit VLAN 20, exit VLAN 30, exit VLAN 40, exit VLAN 50, exit. Nah, kalau sudah kita baru buat yang masukkan interface-nya. Interface range FA0/4 sampai 5. Sesuai tadi di kelompok 1 ada switch yang kedua. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 40. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa buat yang 6 sampai 7. Switch port mode akses, lalu switch port mode akses VLAN 50. Kita bisa exit. Nah, kita lanjut yang ini di switch yang ketiga. Kita bisa lihat dulu
Ini menggunakan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kita masukin apple lalu conv t. Kita bisa buat VLAN 10 sampai 50 seperti tadi. Baru kita buat yang memasukkan interface-nya. Interface range FA0/2-3, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN. Nah, di sini saya akan buat menjadi VLAN 10. Kita exit. Kita ubah menjadi interface FA0/4-5, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Exit. Kita ubah interface 6-7, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Kita bisa exit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunk antar switch. Kita bisa mulai dari switch yang pertama ini. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode trunk seperti ini. Kita bisa exit, lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada FA0/1. Selanjutnya kita akan buat juga di switch yang kedua. Di sini kita bisa masuk di interface FA0/1-3 karena di sini itu dia terhubung ke 3 jalur ya, teman-teman. Maaf, di sini kita memasukkan range. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke switch yang ketiga. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1 karena dia hanya terhubung satu jalur. Lalu kita baru ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya yaitu pengujian. Pertama, kita akan pengujian DHCP-nya terlebih dahulu nih dari switch yang pertama. Di sini pada PC1 kita bisa buka desktop IP configuration. Di sini kita pilih DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP ya, teman-teman. Lalu kita coba yang di switch kedua, kita pilih PC yang pertama. IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP. Lalu kita lanjut PC pertama di switch ketiga. IP configuration, DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP. Sekian pada video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.